Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 20 ayat 27 sampai dengan 40. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, meninggalkan istri, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati, tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semua mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah kematian adalah peralihan hidup baru. Kematian bukanlah akhir dari segala-galanya, melainkan hanya mengubah kehidupan kita dari yang sekarang kepada kehidupan mulia bersama Tuhan. Kematian merupakan peralihan hidup baru, yaitu hidup abadi bersama Sang Pemilik kehidupan di dalam kerajaannya. Hidup yang sekarang dengan segera urusan manusiawi dan duniawi bersifat sementara dan akan ditinggalkan. Bacaan Injil hari ini mengisahkan Yesus berhadapan dengan orang-orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan. Mereka berpikir bahwa kalau ada kebangkitan, kehidupan sesudah kematian itu sama persis dengan kehidupan sebelum kematian. Logika ini diungkapkan dengan mengangkat contoh tentang kasus perkawinan. Ada 7 saudara yang memperistrikan satu wanita. Kemudian satu demi satu meninggal. Istri siapakah wanita ini bila kelak ada kebangkitan? Yesus menjawab pola pikir mereka dengan mengatakan
Orang-orang di dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapatkan bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Bagi Yesus, mengenai kehidupan orang percaya di dunia yang akan datang, ditegaskan bahwa kehidupan itu dimuliakan dengan kebangkitan dari antara orang mati, melibatkan suatu tubuh yang dipermuliakan, yang takkan pernah mati. Sebab kehidupan sesudah kematian adalah kehidupan sebagai anak-anak Allah. Kehidupan yang tidak akan mengalami kematian lagi, alias abadi. Kehidupan kekal tidak sebanding dengan kehidupan di dunia. Untuk itu, orang yang sungguh menyadari itu selalu mengarahkan pandangan ke surga. Dia mengorbankan segala-galanya untuk memetik dan meraih kehidupan abadi itu. Dia akan melepaskan segala sesuatu yang dapat menghalangi untuk mencapai hidup abadi. Kita pun dapat berpikir sama seperti orang Saduki. Namun Yesus memberi harapan bahwa hidup sesudah kematian bukanlah seperti hidup di dunia ini, apalagi sebatas soal kawin dan dikawinkan. Allah memberi kehidupan kekal bagi mereka yang sudah hidup bijaksana selama menjalani hidupnya di dunia ini. Kita tetap percaya dan berharap pada kebangkitan mulia. Dan mari kita hidup bijak agar kelak bisa mendiami negeri orang-orang hidup sebagaimana diwartakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil hari ini. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami untuk memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersama-Mu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.